Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hadijah dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah Kampus IAIN Fatahul Muluk Papua. Maksud dan tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS saya pada mata kuliah Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial yang diampu oleh dosen Nur Septi Lestari. Materi yang akan saya bahas di video kali ini yaitu tentang sejarah Candi Borobudur dan Masjid Demak. Sejarah singkat Candi Borobudur. Megahnya Candi Borobudur tak lepas dari kehebatan Indonesia pada masa lampau. Seperti ucapan Bung Karno, agar kita mempelajari api sejarah kita, sepatutnya kita tahu bagaimana Candi Borobudur tersebut megah berdiri hingga kini. Berikut sejarah singkat Candi Borobudur yang megah tersebut. Menurut catatan sejarah, Candi Borobudur diperkirakan mulai dibangun pada abad ke-9 yang mana saat itu wilayah Magelang saat ini dikuasai oleh dinasti Sailendra yang dipimpin oleh Raja Samaratungga. Raja bertitah untuk membangun sebuah pembangunan candi yang kala itu dipimpin oleh seorang arsitek bernama Gunadarma. Tanpa bantuan kecanggihan teknologi masa kini, Gunadarma menggambar Candi Borobudur yang luasnya mencapai ratusan meter persegi itu. Dari pembangunan tersebut, Borobudur dapat menyelesaikan dalam waktu 50-70 tahun kemudian, yang mana konon Gunadarma sendiri tidak melihat hasil akhirnya. Nama Borobudur sendiri berarti Vihara Buddha Ur, yang berasal dari bahasa Sanskerta dan berarti biara Buddha di bukit. Memang saat itu Borobudur terletak di sebuah bukit. Itulah sejarah singkat Candi Borobudur sebelum pembangunannya. Namun, setelahnya, Borobudur juga menjadi saksi bagi sejarah Indonesia lainnya. Karena pada masa itu agama Buddha menjadi mayoritas agama di wilayah Tanah Jawa, maka Candi Borobudur pun tak lepas dari kegiatan keagamaan. Candi Borobudur menjadi pusat kekuatan keagamaan terbesar baik di tanah air maupun dari berbagai kerajaan di sekitar Nusantara. Namun, lambat laun perkembangan Islam mulai masuk ke Nusantara. Masuknya pengaruh Islam ke Indonesia pada abad ke-15 membuat Candi Borobudur mulai ditinggalkan oleh masyarakat yang berpindah ke agama Islam. Sempat ada beberapa waktu Borobudur terlupakan, serta beberapa kali Borobudur semakin terlupakan saat terjadi letusan Gunung Merapi yang mengakibatkannya terkubur abu vulkanik. Dalam sejarah singkat Candi Borobudur, di masa kolonialisme Belanda, yaitu tepatnya pada tahun 1814, Sir Thomas Stamford Raffles berhasil mengungkapkan keberadaan Candi Borobudur. Raffles mendapat informasi bahwa ada sebuah bangunan besar yang tertimbun abu vulkanik di Jawa. Terhitung Borobudur terlupakan hingga 10 abad lamanya hingga ditemukan oleh Raffles. Kondisi dari Borobudur yang sempat terlupakan saat itu tak hanya tertimbun abu vulkanik saja, namun juga dipenuhi dengan semak-semak belukar, sehingga tidak terlihat bentuk dan rupanya, yakni berantakan dan terpendam sebagian. Yang kedua yaitu Masjid Demak. Masjid Demak kini telah berusia 528 tahun. Bangunan ini merupakan masjid tertua di Jawa dan merupakan salah satu cikal bakal pengembangan Islam di Pulau Jawa sampai kerajaan Islam di Banten. Konon, masjid yang didirikan oleh 9 wali ini dibangun hanya dalam satu malam. Sayangnya, bangunan yang berdiri tahun 1478 Masehi ini tidak lagi dapat dinikmati sepanjang hari karena masjid ini dibuka untuk umum hanya pada salat Jumat, Idul Fitri, dan Idul Adha saja. Peranan Wali Songo amat besar dalam penyebaran agama Islam. Mereka melakukan dalam lingkungan penganut agama Hindu yang amat kental, yang pada waktu itu merupakan kepercayaan mayoritas masyarakat Jawa. Mereka berdakwah melalui pendekatan yang menjadi kebiasaan masyarakat setempat seperti tradisi, kesenian, serta ritual-ritual lainnya. Dengan perjuangan mereka, akhirnya Islam dapat diterima sebagai keyakinan sebagian besar masyarakat Pulau Jawa. Bahkan, seorang ulama terkemuka di Jawa Tengah,
Kiai Haji Ali As'ad mengemukakan bahwa ajaran Islam lah yang paling sesuai dengan sikap Jawa. Misalnya saja sikap lemah lembut yang ditekankan dalam Al-Quran adalah sikap masyarakat Jawa pada umumnya. Demikian beliau mencontohkan. Walaupun mudah diterima, bukan berarti dakwah Islam tidak mengalami hambatan. Pertentangan muncul dari kerajaan-kerajaan yang sudah mengakar di wilayah itu. Salah satu contohnya adalah kerajaan Majapahit yang dengan sengit menghambat dakwah Islam. Disinilah peran Wali Songo diuji, sampai akhirnya Islam mengalami kejayaan pada masa kerajaan Demak, yang juga merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Raja Demak pertama adalah Raden Fatah, yang oleh Wali Songo diberi gelar Sultan Syekh Fatah. Di masa ini, Islam mengalami kejayaan dan kemajuan yang pesat. Perkembangannya meluas sampai ke Jawa Barat, yang kemudian diikuti oleh berdirinya kerajaan Islam di Banten. Simbol kejayaan Islam itu terlihat dengan dibangunnya Masjid Demak. Masjid ini bukan hanya tempat ibadah terbesar saat itu, tapi juga pusat dakwah Islam sampai ke seluruh pelosok Nusantara. Rencana pembangunan masjid ini disepakati beberapa wali Allah yang kita kenal dengan Wali Songo. Mereka bersepakat mendirikan masjid di wilayah Demak, mengingat pusat wilayah ini yang strategis dan juga merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Para wali itu adalah Sunan Bonang dari Lasem, Sunan Tuban, Sunan Gunung Jati dari Cirebon, Sunan Ampel, dan Sunan Kalijaga, Sunan Kadilangu, dan Sunan Demak. Menurut cerita, masjid ini dibangun hanya dalam tempo 1 malam. Pembangunannya dimulai selepas sholat Isya dan menjelang sholat subuh. Masjid sudah dapat dipakai untuk sholat berjamaah. Ciri khas yang tampak pada bangunan ini adalah masjidnya memiliki 3 kubah. Masing-masing kubah melambangkan filosofi tingkat kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Sedangkan mustaka masjid itu terbuat dari tembaga, seberat kurang lebih 250 kg, berhiaskan 4 sudut bunga padma atau teratai. Di dalam kelopak atas bunga teratai itu tersimpan mustaka yang konon berisi nasi liwet yang dikeringkan atau kerak nasi. Maksudnya, agar amal wakaf tidak terputus. Masjid Demak memiliki 4 tiang penyangga yang dikenal dengan sebutan 4 soko guru dan 1 tiang tatal atau tambahan. Tiang-tiang tersebut memiliki ketinggian 16,30 meter dengan ketebalan 8-11 cm. Sedangkan tiang tatal lebih tinggi, yaitu 16,75 meter dengan ketebalan 11 cm. Masing-masing tiang didirikan oleh para wali. Para wali tersebut antara lain, tiang bagian barat laut didirikan oleh Sunan Bonang dan Sunan Tuban. Tiang bagian barat daya didirikan oleh Sunan Gunung Jati. Tiang bagian tenggara didirikan oleh Sunan Ampel. Tiang bagian timur laut didirikan oleh Sunan Kalijaga, Sunan Kadilangu, dan Sunan Demak. Setelah tiang itu berdiri, ternyata masih kurang kuat. Akhirnya ditambah 3 tiang bagian tengah sebagai tambahan atau tatal oleh Sunan Kalijaga. Tiang tatal tersebut bukanlah terbuat dari kayu jati seperti 4 soko guru lainnya, melainkan serpihan-serpihan kayu yang disatukan dan diikat menjadi satu. Untuk menampung jamaah yang kian bertambah atas perintah Raja Demak, luas masjid ini pun ditambah pendopo atau teras. Pendopo itu merupakan teras dari kerajaan Istana Demak yang dipindahkan ke masjid atas perintah Raja Demak. Pendopo ini dihiasi dengan gambar kura-kura yang menurut cerita melambangkan tahun berdirinya, yaitu Saka 1401. Artinya 1 adalah kapal kura-kura, 4 kakinya, 0 adalah badannya dan 1 ekornya. Sesuai perkembangannya, kini juga berdiri menara azan yang terbuat dari baja. Di dalam masjid masih tersimpan benda-benda bersejarah seperti kursi kencana dan mimbar yang dulunya merupakan kursi singgasana Raden Fatah. Sedangkan depan masjid yang terkenal beduk, kentongan, Al-Quran 30 juz ditulisan tangan dan
peninggalan lainnya tetap tersimpan rapi di museum yang terletak persis di samping kiri masjid. Tempat wudhu para wali dan jamaah yang waktu itu masih berbentuk kolam kini tidak dipakai lagi. Namun, untuk melestarikannya, kolam tersebut dipagari dengan pagar yang cukup tinggi. Sebagai gantinya, jamaah kini dapat memakai air keran yang ada di samping masjid. Ulah tangan jahil. Sebagai masjid yang penuh peninggalan sejarah Islam, Masjid Demak tetap menjadi masjid terbesar di kota Demak dan dikunjungi banyak orang. Kondisi lingkungannya yang amat terjaga baik kebersihannya atau bangunannya membuat para pengunjung merasa nyaman berada di masjid ini. Sampai saat ini, masjid ini tidak pernah berhenti dari pembaruan. Renovasi terus dilakukan, terutama di lingkungan sekitarnya. Di lingkungan dalam pembangunan tampaknya terus dibenahi dari mulai teras, masjid, museum, sampai makam yang terletak di belakang masjid. Tampak tertib dan teratur. Sayangnya, tidak setiap hari ruangan utama masjid dapat dimasuki pengunjung. Pihak pengelola hanya membuka ruang utama masjid ini pada hari Jumat. Padahal di tempat itu seharusnya pengunjung dapat melihat kebesaran dan kebersamaan 9 wali dalam mendirikan tempat ibadah ini. Menurut salah seorang pengurus masjid, peraturan itu terpaksa diterapkan untuk menjaga kelestarian masjid dari pengerusakan yang dilakukan oleh tangan-tangan yang masih percaya pada hal-hal bersifat tahayul dan musyrik. Contohnya, banyak pengunjung yang sengaja mencungkil tiang penyangga atau sokok guru, terutama tiang totalnya yang memang bukan terbuat dari kayu jati. Akibatnya, tiang ini rentan sekali terhadap kerusakan. Mereka masih mempercayai bahwa kayu-kayu masjid ini bisa membawa berkah bagi mereka. Itulah sebabnya kerusakan total tak bisa dihindari. Kata bapak yang tidak mau disebut namanya ini, walaupun beberapa pengunjung tampak sedikit kecewa karena tak bisa masuk ke dalam ruangan utama masjid, tapi larangan ini tampaknya tak akan dicabut. Pengunjung hanya bisa melihat dari jendela-jendela besar yang selalu terbuka. Ini pun tak bisa menunjukkan kejelasan isi di dalam masjid karena masih ada pagar tinggi yang membatasinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.